Nanti aku mute semua nih. Kalau Ya, mute aja semua, ayo silakan mute. Ayo. Aku kasih waktu 1,5 menit. Lu ngomong dulu deh, ya. Nah, setelah ini nanti Pak Beri. Lu jelasin 1,5 menit. Tapi komprehensif. Tidak Oh, bisa. 1,5 Ini jam. titik saya. Masa waktu saya menjelaskan sama dia menyangka sama? Loh, dia juga dia kan nyangga. Mau bro. kalau mau bahas Quran. Dia nyangga. Lu Bahas tadi Quran nyangga dia gue. 7 jam gue 2 Lu menit aja. tadi nyangga gue. Lu memang Iya ini kan? titik saya. Nah, Pak Beri juga nyangga lu. Gini lo, bro. Waktunya sama. Nggak gini lo, Mas. Gak mampu lu jelasin 1,5 menit. Bukan tentang mampu atau nggak mampu, nggak adil. Nggak Apa? adil. Bukan masalah adil nggak adil. Kau jelasin Loh, coba harus mengempatkan adil, harus keteranganmu adil. dalam 1,5 menit. Kalau enggak, Pak Beri saya persilakan bicara nih sekarang. Udah Pak Beri dulu deh, Pak Beri. Ini bukan untuk memuaskan kemauan lu ya. Beri itu kan paling cuma nyangga ya. Silakan Ber. Coba Ber. Ya, coba Pak Beri silakan. Zoom ini Ber aja berapa sih Bapak? Diamlah. Pak Beri silakan, Pak Beri. Ya. Ber, murah Ber. Harapan saya Zoom ini bukan untuk memuaskan hayalannya Aderion. Nah kan mode-mode kayak gini, mode-mode biarin argumen. dulu, biarin dulu nanti lu gantian. Atau kalau enggak begini aja, adakah ular yang bisa ngomong gitu, ular beneran? Loh, Ibu tanya sama yang nulis kitab lah. Ya nggak ada namanya nggak ada kok. Makanya kan dalil Kalau nggak ada, jawab pertanyaan gue. Jangan suka mute. Jangan suka mute. Si ibu itu kan sendiri. Iblis bisa menyuruh jadi bisa berbicara. Rion, Itu kan kau sendiri, keteranganmu itu cuma kan sendiri. sedikit, tapi suaramu paling banyak, Rion. Serius deh. Gak ada keterangan apa yang dari mulutmu dari tadi. Mulut kamu dari tadi ngomong kan Saya ngatur, aku si jadi ibu hostnya putri itu sekarang kamu ini. atur-atur. Iya, aku jadi hostnya. Semua tadi bicara Kamu biasa. bilang tadi pakai otak, Bu. Bang Aderion. Dengarkan Kok saya. pakai otak? Ibunya yang pakai itu. Ibu tadi yang bilang, Bang Aderion. saya pakai otak katanya. Saya bilang saya baca dulu baru gunakan otak. Itu loh maksudnya. Ini ngapain? Salah tangkap loh. Ini ngapain sih di mute? Bang Ini Aderion, ngapain sih? dengarkan saya, Kenapa Bang rupanya Aderion. Nggak ada sopan. biasa aja? Kau kan bukan. Ini nggak ada sop. Di mute. Bang Aderion dengarkan Di mute. saya, Bang Aderion. Kenapa? Coba Kenapa dengarkan saya. Kenapa? Kenapa di? Kamu robot itu. Suaranya robot itu. Kenapa di? Kenapa di mute? Atau mungkin gini aja lah, hostnya biar ambil alih dulu host. Nanti kasih waktu bicara 1,5 menit Pak Beri dengan Aderion ya. Terserah cukup nggak cukup urusan lo. Silakan Bang Beri dulu. Kalau nggak diatur gitu emang lu nyolocos terus Rion. Lanjut Pak Beri silakan. Penjelasan dari Bu Fitmoy atas pertanyaan Bang Jul tadi. Kan saya respon di chat. Nah di chat itu kan sepertinya membuat Aderion itu kejang-kejang gitu. Nah, karena memang pertanyaan itu menohok. Kalau memang misalnya itu adalah ular beneran yang sudah diakuin sama Bu Fitmoy, ya kan? Ular nggak bisa ngomong nih menurut Bu Fitmoy, karena dibilangin sama Bang Jul ular bisa aja ngomong kan gitu. Fitmoynya masih nggak mau gitu. Iblis itu yang membuat ular ngomong gitu. Makanya pertanyaan sederhana itu, kok Adam sama Hawa itu nggak kaget ular itu bisa ngomong gitu? Karena kalau misalnya ada narasi seperti itu, baru kita bisa memahami bahwa iblis itu yang merasuk ke dalam ular itu sehingga membuat ular bisa bicara. Mungkin seperti itu Bang Jo, sederhana aja. Ya, minimal kan ada prakata aja dulu bahwa iblis itu menyusupi sang ular, kemudian ular itu jadi bisa bicara. Sebenarnya kan tinggal susupin beberapa kata kan cukup. Tapi ternyata itu nggak ada, termasuk keterangan-keterangan selanjutnya itu tidak menunjukkan bahwa yang dikutuk itu adalah iblis. Itu adalah ular secara fisik. Dia melata dengan perutnya dan lain sebagainya kan, mematok tumit. Ya kan, jadi kata-kata selanjutnya narasi selanjutnya itu memang menjelaskan bahwa itu adalah ular secara fisik, bukan ular metafor gitu loh. Silakan, setelah ini Rion 1,5 menit, dibuka dulu mute-nya tuh, Rion. Cukup nggak cukup ya Rion ya, jangan nangis-nangis terus. Silakan. Host Kamu dibuka. itu ada sopan kamu Wiro. Coba aku mau share screen. Share screen. Share screen.
Jangan sok-sokan kamu, sok-sok akrab kamu. Nih ya. Siapa yang sok akrab sama kau? Makanya Aku musuhmu. Mau digejelasin Musuhmu, Rion. Lu Pernah mau merasa akrab sama kau? mau di mau di mau dijelasin nggak? Enggak, lu ngomong yang benar sedikit ya. Ya iya, makanya jangan sok akrab. Santai aja kan gue bilang. Siapa yang sok akrab sama lu? Memang saya bilang kamu, saya cuma bilang jangan sok akrab. Kamu tuh nggak kenal saya. Lu juga gak kenal gua. Lu pasti kenal gua kan? Kayak bintang film aja kata-kata lu, Rion. Makanya jangan sok Anak kemarin akrab. sore kau itu. Lu Sudahlah, orang gini nggak usah dikasih panggung lah bagusnya ya. Ini Mau kasih kesempatan jangan sedikit lupa ngomong udah. gua jelas. Mana? Ini jangan jangan kayak begitu dong. Saya mau di-sharing nggak? Boleh nggak saya? Kalau lu mau Boleh nggak? dihargain aja. Boleh nggak saya? Kalau suaramu nggak jelas, Rion. Ya saya di-mute terus. Gimana mau jelas? Mute. Aku bukan co-host loh di sini. Saya di-mute terus. Nggak Ini tahu saya saya di-mute. siapa yang ngurusin. Tolong. Jangan kan saya ini kan mau kitab saya. Saya kan Ya silakan, kalau memang ngerasa punya kitab, tapi silakan, tapi nggak ada hakmu untuk merubah-rubah isi kitabmu gitu loh. nggak ada, Sesuai dengan makanya apa yang saya mau dibaca menjelaskan Bapak. Saya tuh mau menjelaskan, makanya biarkan saya jelasin. Kamu diam, jangan framing. Siapa yang framing? Kapan Dengar saya dulu. framing? Dan ketika kamu tadi kan jelas, kamu Ya framing. silakan, jangan nangis terus. Terus, Nah kan yuk. ini kan kayak nangis jangan gitu. Iya, lah. kau nggak usah ini, jelasin aja, jelasin. Ketika naga itu sadar bahwa mana sih? Ya kasih Bang Yul, Bahwa kasih Bang Yul, kasihan. sorry. Alah, Kasihan anak kecil Bang Yul. Ya, Ber, lu jangan sok kenal, Ber. nggak mampu ini ya. Ini kelihatan ketidakmampuan Rion yang katanya debater handal. Lu Ya. nggak usah Lo framing, bro. tadi dibukain kejadian, lo jawabnya pakai wahyu. Kemana nyambung? Memang sama kenapa? lo? Lu memang kenapa? Yang Itu kan lagi kitab saya. dibahas ular yang di kitab kejadian. Bro, itu kan kitab saya. Iya kitabmu. Kok kamu ngarang Tapi kalau kitab lagi dibuka saya? kejadian, kau bahas kejadian. Lu enggak gini loh. Gagah dong, Kan kami biar gagah gitu. Jangan, Jadi kalau Rion. kalau Jangan. ada yang ngajakin lo pakai karate, lo jawab, lo balasnya pakai karate. iya kan tadi kan Jangan lu pakai baret gitu Tadi kan loh. saya sudah Jangan nyambung. kami sudah jelaskan. Nah, ini saya mau ngeliatin Jelaskan kayak kejadian Dengar 3 dulu, itu dengar dulu. jelasin. Iya, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa ular di situ itu adalah iblis yang memperdayakan si siapa namanya si Hawa itu dengan media ular gitu loh. Dan ini Kejadiannya di mana? Kejadiannya di mana? Kejadiannya di surga atau di Taman Eden itu kan bukan hal yang kita bahas, Pak. Kejadian itu di mana? Nanti jangan lari ke situ. Kejadian di mana itu bukan hal yang kita bahas. Oke. Saya bukan nggak bisa Kita jawab. kita tampung ya, kita Dan, tampung bahwa ular dan itu naga disebut besar itu iblis. dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Dengar. Iya. Dan naga besar yang diminta dalil pendukungmu, kau simpulkan seperti itu, mana dalil pendukungnya? ya ini Itu dia, aja, gampang Pak. kan? Iya ini dia. Kan lihat. Ini kan semua si Nah, gini loh. coba. Kitab Wahyu ini kan banyak simbol di dalamnya. Ya kan? Kita kalau baca ini langsung ayatnya dulu ya, baru kalau kamu baca di atas itu kita akan tahu itu yang dimaksud adalah kejadian di Taman Eden. Ya, Dan naga besar itu si ular tua. ya, Tadi ular biasa, ini ular naga. bukan di ular naga, Pak. Naga itu tuh memang ada hewan naga. Maksudnya itu dibuas Lah gitu. ya terserah, itu kan tulisannya begitu. Nah, ini Tadi saya tulisannya jelas. ular, ini tulisannya naga. Justru ini, Pak, naga besar itu dijelaskan adalah si ular tua. Iya, si ular tua, tapi Oh, naga besar yang tadi bukan nggak ada naga keterangannya bukan besar. ular naga. Jangan dibilang ular naga. Jadi justru di sini dijelaskan naga besar yang dimaksud itu adalah si ular tua, yaitu iblis atau Satan yang Oke. menyesatkan seluruh dunia. Jadi gitu loh, jangan dipaksa. Oke, Jangan paksa interpretasi boleh masuk kamu. lagi nggak ke kejadian tadi? Sebentar Ya, dulu, biar kita ya. tahu ini yang dimaksud itu konteksnya apa. Ini Iya, tentang itu baru satu pertanyaan yang terjawab. Orang perempuan Oke, ini loh. aku Ini- lanjutkan.
Aku lanjutkan ya. Aku lanjutkan. Oke ya. Dengarkan Rion. Mana tadi? Nah, Kejadian 3:14. Oke. Kita blok dulu. Sampai sini aja. Ya. Nggak kelihatan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Apakah iblis ternak? Bukan. Jelas tuh. bukan. Di Benar antara bukan. segala binatang hutan. Apakah iblis itu binatang hutan? Bukan. Oke. Apakah iblis berjalan dengan perutnya? Ya. Ya. Nah, apakah iblis makan debu tanah? Dengan perut muala. Iya kan kamu sebentar dulu. Ya nggak usah kayak gitu Pak. Nggak usah kayak gitu. Itu kan Iblis masuk ke ular itu ya, itu ular beneran. yang berjalan dengan perut itu kan maksud saya tadi ular gitu. Ya, Nggak jangan usah kayak diganggu gitu dulu lah. kawan-kawan. Jangan usah Biarin, kayak biarin. gitu lah. Silakan. Kayak gitu. Silakan apa? Itu tadi Pertanyaan sudah saya, jelasin. apakah iblis itu ternak? Bukan. Tadi saya Apakah sudah jawab. iblis itu Jangan binatang usah hutan? diulang-ulang Pak. Tadi saya sudah Iya, menjawab makanya. dengan tegas, Jawab dengan lugas Pak. apa Saya sudah jawab pertanyaan dengan saya, gitu. lugas. Ya, Saya ya. sudah jawab dengan lugas tadi. Sudah tadi saya sudah jawab. Sudah. Nah, ini Saya udah jawab. kutukan ini menunjukkan kutukan Udah. kepada iblis atau kepada ular? Ya, iblis dan ular itu juga terkena dampaknya. Bukan. Jadi terkena juga Coba kan? diakses dulu pertanyaan saya. Akses dulu. Pelan-pelan. Dua-duanya Pak. Saya sudah menjawab. Jadi karena memang media yang digunakan iblis itu adalah ular untuk berkomunikasi kepada Oke. Hawa, termaksud ular juga terkena dampaknya. Oke, saya nggak nanya kalau memang ini ular terkena, benar ini sudah. Walaupun masih nyisakan pertanyaan, apakah ular makan debu tanah? Nah, tentunya tidak. makan debu Sekarang tanah. saya balik lagi, tapi oke lah. Saya anggap jelaskan aja oke. lagi. Enggak, saya jelaskan Enggak. lagi. Ya, sudah. Saya jelaskan oke. lagi. Enggak, Clear, jangan clear. sudah. Nah, Pak. sekarang, Dengar dulu, Pak Wiro, apakah- dengar. Enggak, Dengerin itu dulu. kamu Saya nyelesain. nggak nanya Kamu itu, tadi saya nggak nanya Pak itu. Wiro Saya itu nggak nanya tadi itu. sudah menyisakan polemik. Pertanyaan. Kamu Ya. tinggalkan. Enggak, Oke, saya jawab dulu jawab itu. dulu. Saya jawab Ya, dulu jawab debu dulu. tanah. Ya, jawab Saya dulu. jawab. Iya, saya jawab dulu. Gini loh, yang diciptakan debu tanah ini kan manusia. Kenapa disebut apa namanya? Apa tadi bacanya terlalu kecil di sini? Dan debu tanah lah yang kau makan seumur hidupmu. Itulah dia. Makanya iblis. Halo? Ayo. Ada yang baru masuk Jangan itu. diganggu-ganggu. Dah, lanjut. Nah, iya jangan maksud gua Dan jangan debu mengganggu. tanah Itu lah kan- akan itu kau kan- makan seumur hidupmu. Jawab. Paling alegoris lagi Bang Jul. Iya, nggak apa-apa. Ya, Biarin. benar, memang betul. Iya, Ya. makanya itu hayalan Yon. Kita wahyu aja hayalan Yon. Gini loh, kan gini loh, karena manusia itu tercipta dari debu dan tanah. Makanya Ya. kenapa maksudnya ini disebut debu tanah yang engkau makan, maksudnya memang seumur umur hidupnya dia memang mengganggu manusia ini. Gitu loh maksudnya, Pak. Maksudnya dia makan manusia. Bukan. Ini kan makanya kamu mesti tahu dalam Alkitab kami itu juga mengenal masalah istilah-istilah seperti itu. Korean gagap. Bukan kayak gitu, kau debat panas ini bukan gagap. Saya nggak gagap, Pak. Ini saya ini punya pengalaman lebih banyak dari kamu debat panas. Sudah. Oke, lu jawab ya tadi ya. Oke ya. Saya sudah jawab Ini dulu. artinya ini bukan untuk ular yang sebenarnya, Kan tapi saya ini bilang untuk iblis ya. Dua-duanya. Tadi saya nggak ngomong seperti kamu. Dua-duanya, oke. Dua-duanya karena iblis kena dampak juga ular itu akibat dari ulahnya iblis gitu loh. Oke. Saya terima, gak ada masalah. Nah, sekarang apakah iblis menjalar dengan perutnya? Nih, Iblis sih dengan perut pula engkau akan menjalar, ya kan? Berjalan lah artinya ya. Ular, Boleh ya? bro, enggak gini loh. Nah. Tadi kan saya sudah jawab. Dua-duanya itu terkena dampak, termaksud apa media yang digunakan iblis pun itu terkena dampaknya. Yon, Iya. ular waktu Jangan dengan itu, perut. ular Pertanyaan itu berjalan saya, dengan apa Yon? Apakah iblis sekarang ini berjalan dengan perutnya? Tuh, enggak kan Ini iblis kutukan itu, Tuhan loh ini. Pasti gini, terjadi bro, kan? Gini. Iblis itu Ah. kan makhluk roh. Ya. Jadi kan nggak kelihatan. Tentu yang dimaksud di sini yaitu adalah si ular itu, di mana ular itu dipergunakan iblis
Yon, Lu ular bilang itu tadi sebelumnya gini. jalan pakai apa, Yon? Enggak kan gini, tadi kan saya sudah Yes, menjawab. sama Bang Beri ya. Ular Enggak, itu Pak Wiro, jalannya Pak Wiro. pakai Pak Beri, apa? Beri, sama Bang Beri aja, sama Bang Beri aja. Baca, Jadi lu diem dulu, Ber. merayap. Ber, lu diem dulu, gini Pak. Pak Wiro. Tadi kan saya sudah menjawab. Rion gagap. Enggak denger ini siapa sih sok-sok banyak banget sih sok kenal nama gua. Ya, terus. Ini loh. Kan tadi kan saya bilang, ini kamu nggak bisa lepas iblis atau Udah nggak bisa dijawab nih, Rian. Rion gagap. Ini tadi Rian ya, lu tadi bilang Enggak, gini dua-duanya loh, kena monyet, kutukan. enggak, monyet debat panas, lu diam. Diam dulu. Gak usah pakai begitu. Kayak gini kan Gimana harusnya sih lu? gini loh Wiro, harusnya. Gini. Aku bukan host ya, aku nggak bisa ngatur kalau masalah itu. Kan kalau kayak ini kan mengganggu. Ini kan saya lagi ngomong. Jangan lupa efek kain-kainnya ya. Enggak, Makanya. ber lu diem aja, Enak, Ber. enak nggak lu lagi ngomong diganggu orang? Enak nggak? Enak Apa? nggak? Lu Kita kemarin sebenarnya debat balikin sama apa yang kita lu di sini, lu pakai suara kucing, suara monyet. Enak nggak sekarang monyet? Kan enggak gini Ah, monyet. kan. Gua kan Lu enak aja bilang gua monyet, lu yang monyet. Brengsek nih Rian. Yo. Makanya kan. lu kalau ngomong lagi ngomong diganggu enak nggak? Gua nanya enak nggak? Lu siapa sih? Lu kalau lagi ngomong diganggu enak nggak? Enggak, kamu ini siapa? Udah. Lu. Kok jadi saya yang di-mute? Kok jadi saya yang di-mute sih? Gimana sih? Gagap. Ayo pertahankan disertasimu, Rion. Ayo. Bahwa Nah, gitu. dua-duanya kena kan, ular tadi sebagai media Iya, kena, betul. iblis tadi kena juga gitu kan ya. Benar, Nah, kan kita kata lihat Bang. apa yang dikutuk Tuhan. Iya. Ya, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Di mana iblis kenanya di kutukan ini? Ya, itu makan debu itu loh. Apa namanya? Oh, terakhir aja Jalan dia dengan kena. perutnya, Jadi- sorry, saya salah. gimana? Ini kan kalau kayak gini-gini, yang dengan berjalan dengan perutnya itu loh termaksud. Lah ya emang ular kan sebelum dikutuk juga memang jalannya dengan perut. Emang dengan apa dia jalan? Tahu Pak, lo justru itu gini loh. Lo, Ini kan awal lo mulanya. double standar kalau begitu, bro. Loh, enggak, Tadi lo gini. tanya ada nggak ular bisa ngomong? Lah, saya tanya Enggak, lagi ya, enggak. ular Enggak. pakai jalan pakai perut, lo heran sekarang gimana sih? Kok jadi heran? Enggak. Jadi Sebelumnya- double standar kalau begitu. enggak gini loh, sebelumnya memang Jawab mungkin- aja alegoris, Yon. Bukan. Lebih aman, Yon. Kalau Aduh, alegoris, Yon. aku kesulitan kalau jawabnya ada. Saya itu kesulitan kalau ada 3 orang. Energi Oh, saya gua bantuin lu kagak mau. dari anjing. Aligoris Rian, aligoris. Dari anjing sama debat panas bangsat. Itu loh. Saya itu kewalahan kalau saya jadi 3 orang gitu loh, monyet-monyet. Jangan lupa efek kain-kainnya. Gitu loh, Ber. Kalau mau Dari monyet. diterangkan didengerin. Nggak bisa ngeles. Didengerin. Dari Udah anjing. masuk akal. Ular kan tidak kan? bisa ngomong. Ular kemasukan iblis. Udah nyata. Emang betul ular beneran kemasukan si setan. Di mana? Maksudnya gini loh. Ya. Bukan Jadi dimana kita jangan bisa cuma lihat akal pikiran jangan kita, cuma kita ngeluarkan bisa hal benar. berdasarkan pemikiran saja, harus ada dalil pendukung gitu loh, Bu. Nah, Itu tadi kan dijelaskan di Wahyu. Iya, itu ular Tadi kan naga. dijelaskan di kitab Wahyu. Ular naga Gitu. itu. Kok kamu muter-muter? Iya, itu ular naga. Ini bukan ular naga. Bukan. Enggak, naga besar ya itu ular. Kan Iya, disebut itu naga kan besar, naga- beda. itu kan apa sih Dan naga? Konteksnya itu di akhir zaman. Ada perang di dalam surgamu, Rion. Enggak Pak. Itu lagi justru menjelaskan. Itu bukan tentang Wahyu, itu bukan kitab tentang hanya akhir zaman loh. Bukan loh. Di mana memang itu? Loh, kejadian juga di ada mana termaksud itu? kisahnya Adam Hawa itu juga diceritain. Termaksud. Ah, makanya ini kan di awal kejadian, itu di akhir. Bukan, Nggak ketemu nah, kitab konteksnya. Wahyu itu makanya gini biar nggak diulang-ulang, Wiro. Ada Wiro. ular. Oh. Ada Biar ular. nggak diulang-ulang. Coba lu buka Jadi lagi tadi. Kitab Wahyu itu bukan hanya menjelaskan tentang masalah di akhir zaman. Tapi konteks yang lu baca tadi itu perang di sorga. Enggak, Di bro. sorga. Coba lu Perang buka di lagi. Buka lagi. enggak. Ya buka. Ya aku kan nggak ngerti tadi yang lu buka Loh, apa. kamu buka di mana? Gua tadi baca tulisan lo. Kan lu yang punya kitab, Rion. Lu kan yang punya Lu kitab. punya kitab. Ya. Nah, tuh. Makanya kan ini kan lihat. Kita Ulah baca di sini. peperangan Nah, ini kan gini. Ini Wahyu 12. Ya kan?
Ini kan lagi menceritakan, tadi kan saya sudah bilang kalau kitab Wahyu, dengar dulu ya, dengar dulu. Yan. Silakan Yon. Silakan Yon. Udah ya, udah hilang ya berarti ya. Gimana nih, kita mau lanjutkan lagi atau seperti apa nih? Iya, silakan dengan Bu Pitmoy lagi balik Bang Jul tadi dia main sudah dibantu Rion loh tadi Bu Putri. Iya. Tapi sayangnya tidak mendukung. Itu yang di kitab Wahyu itu si ular tua, Iya, itu peperangan di sorga. Itu bukan di kejadian Pak. Dengar dulu ini lihat, makanya tolong dulu kalau saya ngomong jangan ganggu teman kamu ini loh. Iya, itu nggak nyambung konteksnya. Saya itu suka nggak nyambung. Serius. Dengar dulu. Kamu serius? Nggak nyambung. Kejadian itu terjadinya itu di Taman Eden. Wiro, itu di sorga. Mas Wiro, perhatikan dulu. Ya. Ini kan banyak simbol-simbol di sini. Ini nggak bisa kamu. Iya, ada naga merah ya. Coba masuk di ayat 12. Masuk ayat 12. Ya gini loh, ini loh makanya lihat. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Tadi lu gua ajarin pakai alegoris, lu nggak mau. Sekarang anak laki-laki. Emang gembel emang lu. Gembel. Coba lanjut. Buka Rion yang tadi Rion. Ayat 12 nggak usah berkenan, gua nggak berkenan di sini sama. Ya udah. Anjing. Lu juga orang kalau lagi ngomong gituin lu. Kita tenang-tenang aja. Kan Yon. Sebahagia sekali aku Bang Wiro. Kain-kainnya lu kebalas akhirnya. Lari dia ya. Dia lari ya. Iya. Kabur. Terkencing-kencing dia. Akhirnya terbalas aku di kemarin kan di ini apa? Suara kita kan sering di tempat dia kan ditimpa sama suara kucing. Bentar lagi dia muncul lagi tuh minta bantuan. Nggak apa-apa. Bu Putri, saya mau numpang nanya, Bu Putri. Iya. Maaf, Bu Putri, tadi maaf ya, Bang Wiro maaf, Bang Berry maaf. Iya, nggak apa-apa. Benar aku itu. Kesel aja kemarin aku digituin sama dia kemarin. Biar dia merasakan apa yang dia buat sama orang. Benar itu sudah. Nggak apa-apa. Benar itu. Di dalam surga itu kan Adam, Hawa, iblis dan malaikat itu tinggal bersama ya, Bu? Di Taman Eden. Iya, di situ tinggal bersama. Berarti Adam dan Hawa itu bisa melihat iblis ya, Bu? Iblis itu kalau di Alkitab iblis itu dulunya bisa dilihat kan oleh Adam dan Hawa. Asalnya malaikat. Tapi enggak. Si iblis itu bisa dilihat karena masuk ke ular itu. Tapi bisa dilihat ya, Bu? Sepertinya Adam tidak bisa melihat rupa si iblis. Lu katanya tadi yang bersama di Taman Eden. Di Taman Eden itu si iblis menyerupakan ular. Masuk ke ular ya. Nyurup ke ular. Nyurup. Aduh, kacau itu. Ularnya kesurupan. Bukan, itu Bu ya. Itu kalau ternyata bukan iblis, Ibu fitnah loh, Bu. Tapi kita dikasih akal pikiran. Iya, saya juga punya. Saya juga bisa bilang, oh ternyata Bu Pitmoy yang masuk ke dalam ular. Aku bukan iblis. Nah iya loh, bener loh. Kenapa? Karena sama-sama nggak bisa nunjukin dalilnya gitu. Sama bedanya pas saya sama Ibu. Si ular tua yang udah ada si ular tua yang ada semulanya. Si ular tua, si yang apa namanya tuh kurang pintar bicara. Si ular tua yang ada semulanya. Ini kan yang di Wahyu 12 kan, yang tadi ditampilkan sama Rion kan? Ya. Ya. Itu kejadian apa namanya Hawa sama si ular tadi itu di mana, Bu? Ular itu yang disebut iblis atau setan. Ya, sorry sebentar. Mundur dikit ya. Tadi kejadian Adam Hawa makan buah itu berdasarkan omongan si ular tadi itu kejadiannya di mana, Bu? Di Taman Eden, di bumi. Oke, Taman Eden ya, kunci ya. Atau Ibu mau lari enggak? No No ya. Mantap ya.
Oke, Yes. sekarang kita baca ya. Kita baca ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikat. Beda Dulu lagi. lah. Kan ibu bilang yang ini. Ini loh buktinya Kejadian bahwa si ular iblis itu yang menyusupi. Iya kan? Si iblis itu kan bisa ke sana ke sini, namanya Iya, iblis. saya paham. Ini Nah, loh, lihat nih, ini loh di Wahyu 12 ayat 9. Ya. Saya bantu ibu loh ini. Oke. Saya lagi bantuin ibu ini. Dalilnya, ibu dari tadi kan nggak nampilkan dalil. Ini saya tampilkan. Dan naga besar itu si ular tua ini kan yang maksud ibu disebut Ya. iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oke. Oke. Nah, berdasarkan ini kan ibu bilang bahwa si ular itu disusupi sama iblis gitu ya. Oke, Ini setelah kejadian udah begitu lama. Ini setelah kejadian udah begitu lama. Setelah kejadian nggak begitu lama, ibu salah ternyata. Udah setelah Ini lihat kejadian nih, Hawa. ini ya. Ya. Ini kejadiannya di sorga, Bu. Iya, si iblis itu bisa ke sana ke sini. Makanya Saya paham, makanya ini kejadiannya di sorga, yang tadi itu di Taman Eden. Iya, di bumi. Beda apa sama? Di Taman Eden di bumi. Ini si Iya, iblis bisa sorga sama Taman Eden itu sama apa beda? beda surga. Nah, itu. Nah, ini yang tadi itu, naga besar itu si ular tua itu disebutnya di sorga, bukan di Taman Eden. Bisa turun ke sana ke sini si ular itu. Si setan ditanya lagi di kitab Wahyu, kamu udah Makanya yang tadi itu konteksnya di Taman Eden, ibu bicaranya di sorga. Nah, itu makanya saya bilang nggak nyambung. Itu, tadi kejadian itu di Taman Eden, si ular itu mengganggu hewan. Iya, makanya yang si ular tua, naga dan lain sebagainya itu kejadiannya di sorga, bukan Taman Eden. Makanya saya bilang nggak nyambung. Duluan kejadian Hawanya, keduluan kejadian menggoda Hawa. Si setan itu bisa ke sana ke sini. Ini ada peperangan ini di sorga. Ini menceritakan ini ada peperangan di surga. Ada yang menyebut juga itu Mikael kan si iblis dilemparkan ke bumi ini. Sesudah ini, tapi sesudah kejadian Hawa ya, sesudah kejadian Hawa. Makanya di bumi ini kan tidak damai peperangan. Ini lebih duluan mana, Bu? Kejadian yang di sorga apa kejadian yang di bumi? Di bumi. Di bumi dulu. Lebih dulu. Ya. Di bumi lebih dulu ya. Ya. Kunci? Oke. Kunci ya. Oke. Nah, coba pikir dulu, nanti sudah terlanjur saya kunci loh. Enggak, esok aja nggak apa-apa. Lah iya. Sekarang kalau duluan yang di bumi, artinya itu iblisnya masih di sorga, Bu. Iblis bisa jalan ke sana ke sini sih. Iya kan duluan Ibu bilang tadi duluan kejadian yang di bumi, yang di Taman Eden. Oke? Iya. Kenyataannya waktu Ibu ceritakan itu iblisnya tuh masih di sorga, lagi sibuk perang dia. Setelah kalah dia baru dilemparkan. Jarak waktunya beda. Nah, iya makanya saya tanya tadi, mana yang lebih dulu? Hawa, si iblis turun menggoda Hawa. Enggak ada. Dia masih di sorga, sibuk perang dia nih. Enggak, si iblis itu kan dendam. Kan di Al-Quran juga iblis itu dendam kepada manusia itu. Pokoknya aku akan berusaha memalingkan manusia itu dari Allah. Mungkin matanya iblis itu sebagaikan singa yang mau mengaumkan, mencari lagi bongong manusia. Lah ini nih Hawa nih, lagi ini aku ini nih seperti nih singa yang mengaum-ngaum. Ya, setelah dilempar Bu, naga tadi Bu, ini nggak ada kaitannya sama Adam dan Hawa Bu, naga tadi Bu, ya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Saya tanya ya, pelan-pelan saya tanya, Hawa sudah melahirkan belum? Ini anak laki-laki, ya, anak laki-laki. Nih, anak laki-laki itu, ini merujuk ke Yesus, Bu. Oke, iya. Nah, iya. Jadi begitu naga itu dilemparkan ke bumi, yang diburu sama naga itu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Anak yang melahirkan Yesus berarti. Gimana nyambungnya sama Hawa? Berarti sama ya mungkin yang diincarnya kan Yesus. Jadi perempuan yang mengandung itu yang di. Iya makanya ini ya baca nih ya.
ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ya. Ini baru nyampe nih berarti. Gedebuk, nyampe ke bumi, baru dia sadar. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak itu. Artinya dia dilemparkan ke bumi itu masih sejaman sama Yesus. Nggak sejaman sama Adam. Iya, kata saya juga duluan Hawa. Nah, iya, ini kan nggak ada kaitannya sama Hawa. Yang dicari ini perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, yang melahirkan Iya, Yesus, apa artinya maksudnya? Maria. Iya, apa maksudnya? Dan emang iya, kenyataan. Lah iya, makanya ini setelah ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ya kan? Nah, ia memburu perempuan. Nah, jadi begitu dia nyampe ke bumi, yang dikejar sama dia bukan Hawa. Hawa udah lewat lama. Sudah di zamannya kelahiran Yesus. Berarti yang akan melahirkan itu berarti Maryam, dan yang diincarnya anak laki-lakinya. Ya, saya tanya nih, apakah Maryam itu sejaman sama Hawa? Ya enggak lah, jauh sekali. Nah, itu jawabannya. Artinya nggak ada kaitannya sama naga, sama iblis. Nggak ada, Bu. Ini di Kejadian 3 ayat 15, keturunan si ular ini akan mematuk tumit anak perempuan. Bukan, Ibu, kebiasaan deh kayak gitu. Saya males deh. Saya Hawa lagi itu buka akan Wahyu, mematuk Ibu turunan loncat manusia. ke Kejadian. Kalau Hawa saya buka Kejadian, nanti Ibu loncat ke Wahyu. Apa Alkitab itu berkesinambungan dari Kejadian? Iya, makanya kalau kita lagi bahas Wahyu, kita bahas sampai tuntas. Nanti baru sini, Ya, habis ini kita loncat ke ini Kejadian. kan mau menceritakan anak laki-laki ini. Ini anak laki-laki tuh. Saya udah jelasin ya. Saya udah jelasin bahwa naga itu dilemparkan ke bumi Ya, sejaman sama Maria. Oke? ya. Udah ya? Nah, sekarang masuk Kejadian ya. Oke? Kejadian 3 ayat 15. Ah, jadi di Kejadian 3 ini nggak ada urusannya sama iblis, Bu, berarti. Oke ya? Ini, Oke ya? dengerin. Kalau saya menceritakan, didengerin. Saya pengajar ya. Nih, keturunan ular ini akan mematuk tumit keturunan perempuan ini. Mematuk tumit keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular itu. Tercapai, tergenapi. Yesus Gimana tergenapinya? Yesus keturunan perempuan ini, perempuan Ya. Hawa, dipatuk tumitnya. Yesus mati kan ceritanya. Ini kata simbolis ya, simbolik dia akan mematuk tumitnya. Yesus mati, Yesus mati. Tapi keturunan perempuan Hawa ini akan meremukkan kepala si iblis. Yesus mati, tapi Yesus bangkit kembali pada hari ketiga, meremukkan. Iya, di mana kepala ularnya diremukkan sama Yesus? Kepala ular itu kuasa si iblis, yaitu maut. Pasal Korintus. Kuasa maut masih bertahan sampai sekarang. Maut tetap berkuasa, Bu. Ibu nanti mati, saya nanti mati. Artinya maut tetap berkuasa. Yesus sudah mengalahkan kuasa si iblis, itu maut. Yesus bangkit pada hari ketiga. Di mana mengalahkannya itu di mana? Sebelum Yesus mati, orang-orang mati. Setelah Yesus mati, orang ya tetap mati. Baca dong di Wahyu 21. Nah, lari lagi ke Wahyu. Apaan ini? Dari Kejadian, lari ke Wahyu. Kita manusia ada hidup, nanti kita akan hidup, maut tidak ada lagi, nggak ada lagi sakit penyakit, maut tidak ada lagi juga di Yesaya 25. Ini karena Yesus sudah mengalahkan kuasa si setan, si iblis itu, yaitu maut. Semua manusia kelak hidup kekal. Di mana Yesus mengalahkan maut itu di mana, Bu? Nih, kitab Yesaya 53. Apa katanya? Oh, lari lagi ke Yesaya. Ini nubuatnya. Oh, ini Ibu loncat-loncat terus ya? Bukan, berkesinambungan. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu berkesinambungan. Bukanya bingung. Enggak, terus gini. Buka aplikasinya bingung. Ini nggak usah dibuka, sama saya aja di apa saya hafal ya. karena ini ganti aku. Apa katanya? Tadi kita bahas apa? Saya sampai lupa. Ini. Ya saya. Kenapa? Oh iya, tadi Yesus mengalahkan maut gitu ya. Sok, nggak dikunci saya. Ayo, sok atuh, Bu. Udah. Sok atuh.
Sudah Tunjukin sholat. di mana Yesus mengalahkan maut. Nih, Yesus mengalahkan maut. Yesus bangkit pada hari ketiga. 1 Korintus 9 ayat 15. Gitu ya. Yesus mengalahkan maut. Tunggu ya, pelan-pelan ya. Yesus mengalahkan maut. Artinya Yesus sedang bertanding sama maut gitu ya. Terus 1 Iya nggak? Korintus. Ini ada pertandingan antara Yesus sama maut. Yesus ini mau mengalahkan maut. Itu Betul ya? Dengar nggak, Bu? 1 Korintus 5:5. Dengar nggak? Kenapa? Yesus tadi kan mau mengalahkan maut ceritanya ya. Betul nggak? Iya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Tunggu dulu pelan-pelan jelasinnya. Gimana sih Ibu nih kok Aduh, cepet-cepet? udah saya mah cepat. Saya nih agak bego, Bu. Pelan-pelan jelasin ke saya. Anggap aja ini murid sekolah minggu yang masih kelas 3 SD. Ibu harus pelan-pelan jelasinnya, jangan loncat-loncat. Ini kan ceritanya Yesus bertanding sama maut. Yesus mau mengalahkan maut ya, gitu ya. Baca 1 Korintus 1:15. Wah, udah langsung ke Korintus. Tadi Yesaya, sekarang Korintus coba. Ini dibaca Gak dulu. usah, kita pakai nalar aja, pakai nalar. Udah. Gak usah buka-buka kitab lagi ya, udah ya. Kita pakai nalar nih. Katanya tadi Ibu, katanya Ibu tadi, mana Ibu nalarnya bagus. Kita pakai nalar ya. Nih, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ini Yesus kebangkitan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi yang memenangkan Allah ya Bu ya, bukan Yesus ya? Iya, Yesus karena bukan diciptakan dari tanah. Yesus tidak. Iya, artinya Tadi katanya Yesus mengalahkan maut. Ternyata Allah yang mengalahkan ya Bu ya? Ternyata Allah yang mengalahkan. Oh iya. Nah, hanya kepada Yesus. Kalau kepada yang lain pasti hancur ya 3 hari dalam tanah udah ada. Tapi kan intinya kan Allah yang tadi mengalahkan. Ibu baru baca ya, tadi. Iya, Allah yang membangkitkannya. Kalau Ya Allah yang mengalahkan maut, bukan Yesus. Ya. Tapi Yesus bangkit. Emang walaupun Allah, tapi udah Coba dibaca lagi ya, tadi yang barusan. Ya, emang rencana Allah. Coba dibaca lagi yang barusan. 1 Korintus. Coba Bu baca lagi. Baca lagi, udah ditutup ya. bentar ya. Ini rencana Pelan-pelan Allah. ya bacanya ya. Oke. Kita nih daya tangkapnya lemah Bu. Ibu harus pelan-pelan ngajarin kita. Ya, saya curung-curung ya. Ibu kan pengajar sekolah minggu. Anggap kita ini murid-muridnya, bodoh-bodoh. Ya, kalau murid harus didengarkan ya. Nih, baca. Ya, pelan-pelan ya. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di mana kemenanganmu? Mautnya diajak bicara ya sama Yesus ya berarti ya. Oke, yuk lanjut. Telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ini Yesus sudah menang. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita apa tadi Bu? Syukur sebentar. Syukur kepada Allah. Coba ulangi. Udah ditutup. Dari syukur. Makanya jangan cepat-cepat bacanya. Ibu gesit. Udah ditutup ya. Tuh, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan, ya kan? Jadi yang memenangkan itu Allah atau Yesus? Allah kan udah bernubuat dan kejadian. Jadi jangan dibilang Yesus memenangkan pertandingan antara maut gitu ya. Allah dengan Yesus, tapi manusia biasa nggak akan bisa. Pertandingan antara Yesus sama maut dimenangkan oleh Allah gitu ya. Allah, karena udah rencana di Kejadian 3 ayat 15 ya. Akan menemukan kuasa si ular tua itu, kepala si ular. Kepala ular adalah kuasa maut. Tadi kan Yesus ngomong nih sama maut, hai maut, di manakah kemenanganmu? Artinya maut bisa diajak bicara kan? Artinya seperti sosok lah gitu. Ini bukan diajak bicara, maut cerita nama. Wah, aku udah merasa menang. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Iya kan itu kan hai maut. Hai juga Yesus katanya kan. Si mautnya bisa diajak ngomong. Pakai otak. Iya, pakai otak ini.
Jangan yang tersurat, jangan yang tersurat. Aduh. Jangan yang tersurat terus kita mau baca apa, Bu? Mau Yang baca tersurat pikiran Ibu. harus bisa biar nalar. Sekarang gini ya, kita balik mundur dikit ya. Ini pertandingan antara Yesus sama maut gitu ya. Ya. Oke, Bu. Nah, Yesus sama maut. Kalau Yesusnya mati artinya mautnya menang gitu ya. Betul nggak? Pertama harus mati dulu. Harus mati. Nah, iya, kan pertandingan Yesus sama maut. Kalau Yesus mati artinya maut menang 1-0. Enggak, bukan menilai gitu, harus mati. Kalau nggak mati mana bisa dikalahkan kuasa si ular itu, kepala ular itu. Kalau mengalahkan maut itu nggak kena maut harusnya, Bu. Ya mengalahkan kan bangkit lagi. Iya, makanya saya bilang begitu Yesus mati menang maut 1-0. Begitu Yesusnya bangkit lagi jadi 1-1. Nggak, di-kick dong itu kepala seri, Bu, bukan itu. menang, Bu. Seri itu. Aduh, yang tersurat bukan yang tersirat. Jadi nggak usah dibawa-bawa lagi bahwa Yesus menang terhadap maut, nggak ada, Bu. Yang tadi yang pertama yang memenangkan itu Tuhan. Kemudian skornya 1-1. Kalau sepak bola pertandingan itu seri ujungnya, bukan ada yang menang. Nyatanya Yesus bangkit itu udah menang. Iya, Yesus bangkit setelah mati kan? Iya, kalau nggak iya mati kan kalah dulu berarti. Bangkit. Kalau nggak mati mana bisa bangkit? Mana iya, bisa. begitu Yesus mati menang maut 1-0. Setelah Yesus bangkit lagi, skor jadi 1-1 gitu. Ya pertandingan ujungnya seri. Meremukan kepala si ular itu, artinya si kepala ular itu jatuh kuasa si ularnya itu maut. Meremukan. Ya maut ini kan dikuasai sama iblis, betul nggak? Maksudnya penembusan dosa ini Yesus ini Yesus menebus kesempurnaan yang Anda nyalakan, yang maksudnya penembusan dosa ini. Jangan, bukan berarti menebus, aku udah ditebus dosa, aku mencuri ditebus, bukan. Menebus ini kesempurnaan yang Adam nyalakan. Jadi akibat dosa Adam, ini didengerin biar pada ngerti. Akibat dosa Adam. Makanya jangan cepet-cepet bacanya, pelan-pelan. Ini bukan baca. Akibat dosa Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu pada hari ini juga kamu akan mati. Satu hari hitungan Tuhan itu 1000 tahun. Adam cuma sampai 930 tahun. Adam mati. Nah, itu Taman Eden di mana, Bu? Taman Eden di bumi, kan? Di bumi. Di bumi. Terus Ibu ngitung satu harinya 1000 tahun gitu. Hitungan Tuhan. Lah bukan, harusnya kan kalau itu ada di bumi ya hitungan bumi lah. Kok jadi hitungan Tuhan? Ya nggak tahu, pokoknya ada tulisannya satu hari di mata Tuhan 1000 sama dengan 1000 tahun. Adam tidak mencapai sama dengan 1000 tahun di pokoknya hitungan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Ada ayatnya. Iya, satu hari di mata Tuhan sama dengan 1000 tahun 1000 tahun di bumi kan ya? Ya kurang tahu, pokoknya sama dengan 1000 tahun. Adam cuma sampai kan? 30 tahun. Di bumi nggak? Ya nggak tahu, pokoknya bumi, kan? yang saya baca itu. Iya, di bumi bukan? Ya kurang tahu, hitungan pernah baca ini di mana, nggak apa lagi. Udah pernah baca 1000 tahun sama dengan satu hari di mata Tuhan. 1000 tahun di bumi sama dengan, ya kan di bumi kan itu? Nggak tahu di bumi, pokoknya ya boleh lah jadi di bumi. Sok 1000 tahun di bumi mungkin. 1000 tahun. Bu Putri, izin Bu. Ya. Baik, saya mau numpang nanyakan ini Bu. Saya baca artikel ini. Tadi Ibu menyatakan bahwa Taman Eden itu di bumi ya Bu? Iya. Nah, baik. Di sini ada kata-kata, karena Adam dan Hawa telah memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan mengirim mereka keluar dari Taman Eden ke dalam dunia. Loh, iya. Jadi Taman Eden itu dulunya di bumi itu ada Taman Eden ya. Diusir. Ibu tadi bilang katanya Taman Eden itu di bumi. Ya, di bumi. Dan bumi itu sama nggak dengan dunia, Ibu? Sama. Nah, ini ada kata-kata bahwa Tuhan mengirim Adam dan Hawa ke dalam dunia. Mereka diusir dari Taman Eden. Maksudnya cuma geser ya, Bu?
Geser misalnya saya duduk ya, di dari ini. Taman Eden, bukan diturunkan dari surga. Kalau Al-Quran kan diturunkan dari surga. Betul, itu yang itu menurut kitab dari saya. Taman Eden. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di sini karena Adam dan Hawa telah memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan mengirim mereka keluar dari Taman Eden ke dalam dunia. Dari Taman Eden ke dalam dunia. Tadi Ibu mengatakan bahwa Taman Eden itu di dunia. Iya, di bumi. Nah, jadi bisa nggak? Ini maksudnya gimana itu? Cuman geser doang gitu? Coba ayat berapa? Ayat berapa? Taman Eden itu ada di bumi, jelas coba ya. Alam ciptaan langit dan bumi. Ada sungai Gihon, Pison, Efrat, dan Tigris. Ciri-cirinya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Ininya setelah menjadikan bumi. Selanjutnya Tuhan membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengahnya. Ini di bumi. Setelah menciptakan bumi, Tuhan membuat Taman Eden. Manusia diciptakan. Ada sungai Gihon, Pison, Efrat, dan Tigris. Ada suatu sungai yang mengalir dari Taman Eden untuk membasahi taman itu, dan di situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Sudah dibaca ya, Pison, Efrat, dan Tigris. Tuhan lalu mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dikasih amanah nih Tuhan itu untuk memelihara Taman Eden ini. Maksudnya ini bumi kita ini harusnya ke Taman Eden. Kalau ada itu di dalam kejadian ya, kejadian 2 kan? Ini kejadian 2. Tuhan Allah mengambil maksud dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ini kita bumi ini kelak juga akan seperti Taman Eden lagi. Kita lagi menuju ke sana. Kelak ini bumi akan, kita sekarang bumi harus mencangkul, harus berkeluh. Ini akibat dosa Adam kan. Terkutuklah tanah, kamu harus dengan susah payah berkeringat untuk mendapatkan makanan. Bumi itu dulu subur makmur. Kelak kita akan subur makmur kembali. Ini yang ditebus Yesus ya. Ibu percaya itu? Ya. Percaya? Percaya, karena meyakinkan sekali di kitab Wahyu. Jadi nanti bumi ini nanti seperti Taman Eden lagi. Ibu yakin seperti itu? Iman Ibu begitu ya? Ya. Bumi itu yang bukan baru. iman Islam loh itu, Bu. Ya. Itu bukan iman Islam loh ya. Iya, makanya Bumi ini akan hancur. Alam semesta ini akan hancur. Saya pegang dua-duanya, makanya perbedaannya Tidak ini. bisa lah, yang satu bilang hancur, satunya bilang balik lagi jadi Taman Eden. Gimana mau pegang dua-dua? Disebutnya bumi yang baru. Loh. Bumi yang baru dan langit yang baru. Buminya subur makmur seperti Taman Eden. Sekarang kan bumi harus diolah tanah. Bumi ini yang sekarang ini nanti. Ya. Itu kan nggak bisa kayak gitu. Nggak akan. Pak Wiro, izin. Lagi asik jadi Kristen, jangan diganggu. Oh iya ya, aku juga sadar ya. Ada yang bilang. Kang Alip lagi, saya gantian dong. Betul nih. Coba menurut Kang Alip ya, handle ya. Bumi akan dihancurkan Apa atau saya bagaimana? beneran, serius. Bumi akan dihancurkan atau bagaimana? Kalau menurut Islam. Oh sebentar, itu ada yang raise hand dulu. Nggak enak. Silakan Pak Sunan. Lanjut aja dulu. Ini kesel deh tadi tangan udah sampai ini apa berdarah-darah raise hand. Stop. Baper. Aduh. Enggak saya udah makan dulu, santai kok. Siapa? Tuan Putri. Tuan Putri, saya mau ngomong sebentar ya. Iya, saya Tuan Putri atau Ibu Putri pangintennya. Ini Ibu Putri. Yang lagi rame, Pak. Ya, Bu Putri. Yang lagi rame. Jadi gini, Bu Putri. Saya dari tadi ingin ngomong. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Ya, nanti ditahan dulu Bu Putri, jangan ngomong dulu, nanti saya sampaikan ya. Jadi itu adalah merupakan doktrin Kristen atau doktrin dari para gereja gitu ya, yang saya sampaikan gitu ya.
Pernahkah Yesus mengajarkan penebusan dosa? Yang enggak lah, enggak pernah gitu menurut saya ada gitu. ayatnya. Nah, dengar dulu Bu Putri ya. Dengar dulu, nanti ada ditangkis sama saya ya. Iya, oke. Jadi meyakini Yesus sebagai korban penebusan dosa adalah keselamatan kepada Adam dari Adam itu adalah hoax menurut saya ya. Nah, itu hoax karena Yesus tidak pernah mengatakan akan menebus dosa gitu ya, memberikan keselamatan. Artinya keselamatan oke, tapi penebusan dosa tidak ada. Jadi secara ringkas begini Bu Putri ya. Umat Kristen memang didoktrin harus meyakini agar manusia dapat terhindar dari kebiasaan kekal di dalam neraka itu dengan penebusan dosa, gitu kan ya. Nah saya akan sampaikan dalilnya begini Bu Putri. Jadi keselamatan menurut Yesus itu begini, gitu ya. Sebelum Yesus itu masa dakwah Yesus itu kan ada orang-orang kan mengikuti ajaran Taurat ya. Nah Bu Putri, silakan ya baca Yesaya 45:21. Ya, ini ajaran Yesus nih. Yesus kan mengajarkan Taurat. Dicatat Bu Putri ya. Nanti Bibelnya Bu Putri ini dibantah sama nanti Bibelnya ini dibantah juga sama Bibelnya Bu Putri. Jadi Bibel dengan Bibel cakar-cakaran, hajar-hajaran, saya nonton aja. Nah, di Yesaya 45:21, ini Yesaya ya, bukan Yesus nih ya. Yesaya 45:21. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Dengar, bukan Yesus ini. Allah yang adil dan juru selamat. Ya, jadi juru selamat itu bukan Yesus. Tahan nafas dulu Bu Putri. Ya, Allah yang mengutus juru selamat. Betul. Allah yang adil dan juru selamat, bukan mengutus. Iya, dan juru selamat, tapi bukan Allahnya yang akan ini yang mengutus juru selamat. Saya ini firman Allah dibantah. Lanjut ya. Jadi Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku, dia bilang. Allah bilang begitu. Sanes, akulah Allah katanya juru selamat. Tapi mengutus. Oke, jadi Allah ya, bukan Yesus. Allah mengutus juru selamat. Terus gak ada ngutus-ngutus di dia mah. Di Kejadian 3 ayat 15. Oke, Yesaya sekarang tambah lagi. Oke, sabar dulu. Tambah Yesaya 49:2. Oke. Yesaya 49:26 saya tambah lagi. Oke. Supaya seluruh umat manusia mengetahui. Kok suaranya nggak ada? Yesaya berapa? Suaranya hilang Pak Sunan. Nggak ada suaranya. Oh, terpental. Kenapa terpental? Mungkin dia lelah. Kalau ada yes saya, ada yes kamu nggak ya kira-kira? Yes kita aja. Yes kita ya. Yes. Di Al-Quran. Jadi asik tadi tuh Bu Putri asik tuh, jadi otennya sempurna, aku suka itu. Lupa kalau jadi sudah pernah jadi Muslim. Nah, ini yang memberatkan, Enggak, itu justru asik tadi. Ibu kan lagi semacam penginjilan gitu. Itu begitu kalau iman itu levelnya ya seorang ustadz yang sedang membela kitabnya, itu saya suka melihat seperti itu. Iya, ini ya, jangan dikira saya menginjil, tapi ya ini yang bikin memberatkan saya teh ini masuk akal gitu. Masuk akal dari mana? Apa yang masuk akal? Tapi jangan dibilang saya misionaris ya. Tapi yang tadi Bapak yang tadi udah saya paling masuk akal. Ini iya. Tapi jangan dibilang saya misionaris ya. Makanya yang memberatkan saya kalau di Al-Quran itu Isa itu diserupakan, yang memberatkan saya ini Isa itu beda dibedain sendiri, diciptakan dari kalimat cipta, bukan dari benih laki-laki turunan Adam. Jadi jadi Adam itu Isa itu sempurna seperti Adam sempurna, Yesus juga sempurna, tidak mewarisi
dosa, tidak mengasih kematian akibat dosa Adam. Jadi yang hanya Yesus yang layak menebus kesempurnaan yang Adam hilangkan. Nabi-nabi yang lain udah mewarisi kematian akibat dosa Adam. Yesus sempurna, Adam sempurna. Hanya Yesus yang layak menebus kesempurnaan yang Adam hilangkan, yang tadi kita ini bahas. Ini yang membingungkan saya. Membingungkannya ya gitu. Jadi karena udah ditebus Yesus, banyak ayatnya ini di tadi yang udah kita bahas di Kejadian 3 ayat 15. Jadi ya itu ya, apa namanya, Yesus juru selamat gitu ya Bu ya? Ya. Raja selamatnya siapa Bu? Raja selamat Bu? Juru apa namanya, menebus. Juru selamat, juru selamat. Juru selamat itu Yesus penebus dosa, juru selamat. Iya, Yesus juru selamat kan? Ya. Ibu tahu nggak siapa Raja selamatnya? Raja selamatnya. Yang tadi Melkisedek apa namanya? Nah, itu dia. Dia cuma juru selamat itu kayak juru parkir, juru mudi. Ya, bisa jadi itu. Juru bicara gitu. Itu ya. Siapa iya, tahu. kan juru bicara, juru parkir, juru mudi, juru selamat, ya kan sama ya? Bisa jadi Melkisedek. Juru bicara itu bukan orang sebenarnya harus bicara, bukan. Dia mewakili seseorang untuk berbicara. Juru bicara presiden gitu. Dia atas nama presiden berbicaranya. Ya. Juru parkir itu yang mengatur parkir, tapi dia bukannya pemilik lahan parkir. Juru mudi, nah itu juga sama. Dia cuma supir aja Bu, bukan yang punya mobil gitu. Iya, juru selamat kepada Allah. Nah, juru selamat juga bukan yang punya keselamatan, bukan? Diberi yang memberikan keselamatan, kan udah dinubatkan keturunan perempuan ini akan menemukan keselamatan. Malah lari ke kejadian. Rencana Tuhan. Jadi iya, makanya Tuhan. Ibu harusnya kenalnya sama Raja Selamatnya, jangan juru selamatnya. Juru selamatnya masih orang-orang bawah. Emang iya. Masih bawahan itu kalau juru selamat. Ya. Cari Raja Selamat dong harusnya. Tapi gini, jadi biar nggak salah paham. Jadi Yesus itu menebus dosa, itu artinya menebus kesempurnaan yang Adam hilangkan. Ya, akibat dosa Adam mewariskan kematian kepada keturunannya. Itu yang ditebus Yesus. Yesus mati bukan karena dosanya, karena Yesus tidak mewarisi kematian. Yesus mati bukan karena dosanya, tapi sebagai tebusan. Jadi kita semua ada harapan hidup kekal kelak. Udah ditulis. Jadi kita bikin dosa aja karena dosa kita udah ditebus gitu maksudnya? No, bukan itu tanggung jawab sendiri. Bukan. Kalau terus gimana? Jahat, semuanya mati kekal, nggak akan mendapat kebahagiaan di. Lapan tadi udah ditebus sama Yesus. Apa udah berbuat dosa? Iya kan udah ditebus. Yang hidup kekal bahagia. Katanya menebus dosa dunia. Menebus dosa dunia, orang yang baik-baik, orang-orang yang jahat tidak ada hitungan. Orang jahat. Gimana sih? Orang baik dosanya dikit. Ini di Wahyu di dunia baru itu nggak ada orang jahat, orang penyoba nggak ada di situ. Jadi yang ditebus dosa orang baik gitu ya Bu? Orang-orang yang baik yang ini nih yang tidak langsung. Yesus cuma nebus dosa-dosa orang-orang baik gitu ya? Ini orang jahat enggak? Ini nih kelak ini di dunia baru. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan lagi ada perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu lama telah berlalu. Terus tadi saya bilang orang-orang jahat nggak ada lagi ya. Iya, makanya kan yang ditebus dosa orang-orang baik aja. Ya, semua dosa manusia. Semua dosa manusia. Tapi kalau orang jahat itu udah pilihan, nggak akan dapat tidak dapat hidup ini di dunia ini. Nggak ada orang jahat dong di apa namanya? Artinya Yesus nebus dosanya pilih-pilih nih. Semua bukan dosa jahat. Semua. Kesempurnaan yang Anda bilang kan yang ditebus Yesus itu kesempurnaan yang Anda bilang semua manusia. Lah iya kan tadi kan saya bilang begitu, Ibu bilang enggak, orang baik aja katanya. Tapi kalau yang jahat-jahat itu tanggung jawab sendiri, itu tidak mendapat bagian. Artinya kan nggak ditebus sama Yesus. Yesus pilih-pilih nih yang baik aja yang ditebus.
kalian udah pada ditebus, tapi kalian milih mau hidup bahagia. Kalau hidup bahagia ya soleh atau taat. Kalau tidak hidup bahagia ya terserah, pilih sendiri. Itu tidak mendapat bagian di dalam dunia baru. Iya, kayak mafia itu loh, Bu. Kan kalau di film-film itu kita lihat nih, dia bunuh orang, habis itu dia masuk bilik pengakuan dosa. Habis itu itunya pastornya bilang, dosamu sudah ditebus gitu kan. Habis itu biasanya dia bunuh orang lagi. Dia masuk lagi bilik pengakuan dosa gitu. Ya, saya bukan Katolik ini ya. Iya, kan Kristen kan nggak ada kalau nggak ada Katolik, Bu. Berbagai orang yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu, kota baru Yerusalem. Tetapi anjing-anjing, maksudnya itu orang-orang penyembah, orang-orang kafir gitu ya, dan tukang-tukang sihir atau orang-orang Sunda atau orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, bukan ada di bumi Firdaus atau ada di mana ya. Penonton mending menonton. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya itu kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang dilangit. Yang jahat-jahat nggak ada di situ. Jadi Nah, penonton iyalah, orang ini sudah baik lah kalau udah di situ ya baik. Enggak, maksudnya yang nebus dosa tadi. ya. Iya, yang ditebus itu yang baik aja. Enggak, semua orang mendapatkan hak hidup kekal, tapi itu pilihan mau ikut si iblis atau mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus. Iya, dia ini kan dulunya penjahat, habis itu dia tobat. Itu Siapa? ditebus. Kalau yang bertobat Ditebus itu. enggak, yang bertobat itu Tuhan menanti orang-orang bertobat itu diampuni. Orang-orang bertobat diampuni. Diampuni apa ditebus? Diampuni. Diampuni artinya nggak perlu penebusan. Yesus itu bukan menebus, aku dulu mencuri ditebus Yesus, bukan, kan tadi udah dibilangin Yesus menebus kesempurnaannya Adam hilangkan akibat dosa Allah mewariskan kematian kepada Kata siapa itu? Nah, ini yang ditebus Yesus. Yesus mati Iya, bukan karena dosanya tapi sebagai tebusan. Yesus bangkit kembali, kita semua ada harapan hidup kekal, tapi yang baik-baik. Iya, kata siapa? Ya Alkitab, ini kan tadi kata kitab Wahyu. Iya, kata siapa? Alkitab itu kan banyak kata Lukas, kata Matius. Ini wahyu dari Yesus Kristus kepada Yohanes. Kepada? Wahyu kepada Yohanes. Yang di Pulau Patmos. Al-Zukruf 61, Isa diberi pengetahuan tentang akhir zaman. Isa. Malah lari ke Al-Zukruf. Iya, lari-lari Bu Moy, aduh. Itu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Iya. Ya. Yesus Kalau masuk tidak ke dalam percaya, itunya, ke dalam penjaranya yang di Pulau Patmos itu, atau gimana? Ya, di pengasingan. Iya, Yesusnya datang ke situ maksudnya. Mengutus malaikat, Yesus mengutus malaikat yang memberikan penyingkapan. Baca. Yesus mengutus malaikat. Malaikatnya ketemu sama dalam penglihatan. Yohanes. Ya, ini nih. Dalam penglihatan. Ya, wahyu itu penyingkapan. Penglihatan kan? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi Yesus memberi penyingkapan. Al-Zukruf 61, Isa diberikan pengetahuan tentang akhir zaman. Jadi gini cerita itu. Boy. Ya. Sebentar, itu Pak Biro izin sebentar. Sok. Jadi satu-satunya keselamatan adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya sebagai penebus dosa, satu-satunya sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Yesus mengajarkan demikian. Nah, dilihat di Yeskiel 18:20. Ya, jadi tidak ada penebusan dosa di sana. Itu hoax, itu karangan dari Pak Bergeja.
Yesaya Ya, 18:20. Orang-orang yang berdosa itu harus mati. Anak tidak akan turut Ya. menanggung kesalahan ayahnya. Ayah Ya. tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. hafal itu. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikannya orang fasik akan Ya. tertanggung atasnya. Yesaya 18:21 Ya, tidak ada ulangan penebusan juga. dosa. Tetapi Ulangan juga. jika orang berasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Nah, tidak ada itu penebusan dosa. Yesaya 18:22, segala yang Iya durhaka yang dong. dibuatnya Beda dong kalau mencuri. tidak akan diingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan. Yesaya Kalau mencuri 18:23, tetap aja apakah aku sendiri yang berkenan menang. kepada kematian orang fasik? Seperti gitu ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Yesus kepada kaumnya. Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris, keharusan menebusnya. Sehingga Yesus sama Yesus sekali tidak berkata mengajarkan dirinya begini, terlahir iya. dari dunia. Da Nah, di beda. dalam Injil yang dikarang oleh Markus, dalam Injil Markus pasal 10:17-19 dikisahkan seorang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, untuk masuk surga ini gimana?" Nah, dijawab oleh Yesus, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Tuh, Allah yang baik. Selanjutnya, engkau tidak mengetahui segala perintah Allah. Ya, Yesus bilang ya. Nah, terus dijawab lagi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah dan ibumu. Itu ajaran Yesus tentang surga. Jadi tidak ada penebusan dosa di sana. Ajaran Yesus bertentang kesalahan tersebut sangat jelas, Ini, sekarang gamblang, baca. tidak memerlukan penafsiran. Bahwa untuk mencapai keselamatan, seseorang harus mentaati. Ini sekarang ini iya, dosa mencuri mah itu tanggung jawab sendiri, masa ditanggung sama bapaknya. Dosa membunuh ya ditanggung sendiri sama bapaknya. Yang saya sebut Yesus itu menebus kesempurnaan yang Adam hilangkan. Ya, terus tentang keselamatan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ya, terus banyak sekali. Inilah hidup yang kekal itu karena kasihnya kepada dunia ini, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal agar semua orang yang percaya dapat memperoleh hidup yang kekal. Ini nubuatnya. Terus di Yesaya 53 sebentar. Yesaya 53 Yesaya 53 Yesaya 53 ayat 10 ya, biar nggak kepanjangan ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut, berarti hidup kekal. Ini udah ada nubuatnya. Terus banyak sekali nubuat yang merujuk kepada Yesus. Terus di Yesaya 46. Ini Jadi jelas Bungo ya. Jadi tidak ada penebusan dosa ya. ya, tapi yang maksud saya kan ini kesempurnaan yang Anda Nah, bilang. kalau Bungo percaya penebusan dosa, tidak mungkin Yesus bisa jadi penebus dosa karena Yesus adalah bagian dari anak pendosa, turunan pendosa. Allah udah. Yesus kan tidak mewarisi dosa. Yesus kan dari kalimat cipta. Hanya Yesus yang layak menebus Iya. Masa orang-orang berdosa menebus dosa? Nggak dapat saudara baru malam ini. Yesus kan keturunan pendosa juga. Oh no, Yesus itu kan dari kalimat cipta. Yesus dari kalimat cipta. Oke, gini saya bacakan ya. Coba pakai akal sehat. Jika semua manusia berada dalam Adam dan ikut mewarisi dosa Adam, sehingga ia berada dalam 5 keadaan tersebut, berarti Yesus pun demikian, sebab Yesus pun keturunan Adam.
Nah, kalau Yesus keturunan Adam, berarti Yesus adalah bagian dari keturunan pendosa. Bukan keturunan Adam. Kalau keturunan kan dari pihak Bu Bapak. Moy. Dari pihak Bapak. Oke, dia dengar dulu, dengar. Baca Matius 11 1 sampai 16. Roma 5 Baca ya. lagi Lukas 3:3. Dibaca aja sebab sama seperti orang pelanggaran semua Yesus orang. itu adalah turunan Adam, berarti Yesus itu adalah turunan pendosa. Matius 1 sampai 16. Inilah sisilah Yesus, anak Daud, anak Abraham, anak peranakan Ishak. Itu Yusufnya. Ishak merupakan Yakub, Yakub merupakan Yehuda. Berarti Yesus itu loh keturunan Adam juga. Yesus berarti dari Yesus adalah bagian pendosa. Yesus Nah, dari kalimat kemudian kita. baca juga Yesus adalah bagian keturunan pendosa. Baca juga di Lukas 3. Yesus adalah nenek moyang adalah keturunan Adam. Jadi Yesus itu bagian dari keturunan pendosa. Bagaimana mungkin Yesus bagaimana Yesus keturunan pendosa menebus dosa? Nih lihat Lukas 3. Pada waktu Yesus sempurna. Yesus suci dan sempurna. Ini baca nih. Enggak, ini faktanya nih. Yusuf, Baca nih. Pada waktu Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut pendapat orang, ia anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Malika. Anak angkat Yusuf. Anak angkat itu Yusuf. Artinya Yesus adalah anak-anak keturunan pendosa. No, Yesus sempurna, Adam sempurna, hanya Yesus yang lihat Matius 1:16. Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Berarti itu Yesus itu keturunan Adam, anak Abraham. Atau dibaca Quran 3 ayat 39. Quran baca sendiri. Jadi itu baca Quran jadi ayat 3 ayat 39. Isa diciptakan itulah kenapa Yesus itu kenapa Yesus itu adalah keturunan pendosa dan tidak mungkin seorang pendosa akan menebus dosa orang lain. Ya itu kata Anda, ya udah itu kata Anda. Ini Injil Matius ya, tadi itu sudah saya sampaikan sampaikan sama Anda. Yesus kan baca aja Quran Anda 3 Quran 3 ayat 39. Quran 3 ayat 39. Baca nih Yesus baca Matius 1 sampai 16. Inilah silsilah Yesus. Yesus diciptakan dari kalimat cipta. Yesus diciptakan dari kalimat cipta dan dihembuskan ke Berarti Matius 1 sampai 16 itu mau dibakar. Itu Yusufnya, bapak angkatnya. Kalau enggak Maria. Ini kalimatnya, inilah silsilah Yesus, anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Betul. Nah, ya sudah. Berarti itu keturunan Adam. Yesus itu anak pendosa juga. Ya, itu kata Anda, ya. Ya, Yesus nah, ini mau dibakar, ini Matius 1. Atau kitab Anda baca Quran 3 ayat 39. Sebentar. Gini ya, Pak Sunan. Ibu Putri, jangan bawa-bawa Al-Quran, fokus Bible aja. Ya, tapi kan si Bapak itu nggak percaya Yesus itu kan dari kalimat kita, bukan dari benih laki-laki itu. Bukan, ini sedang membahas Bible, jangan cari dalil penguat dari Al-Quran, nggak sinkron nanti. Karena di Al-Quran itu Yesus bukan silsilah seperti yang tadi dibacakan di Bible gitu. Ya, nanti tercampur, kan beda. Dari firman manusia sempurna tanpa tidak mewarisi kematian akibat dosa Adam. Hanya Yesus yang layak menebus kesempurnaan yang Adam hilangkan. Yesus mati bukan karena dosanya, tapi sebagai penebusan. Jadi kita fokus semua di situ aja pendalilannya. Fokus di situ aja pendalilannya dan sekian banyak Bible-nya. Jangan ngambil penguat ketika yang namanya tidak ada silsilah langsung dari kalimatullah, ngambilnya di Al-Quran. Ya, tapi nggak tepat itu. Itu kan bandel, udah udah banyak. Bukan ya. Yang bandel siapa ini? Juga dia saya di mana-mana udah banyak di kitab Yohanes. Karena kasihnya kepada dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar semua orang yang percaya dapat memperoleh hidup yang kekal. Di Yesaya, karena dia telah menemukan dirinya, maka dia melihat keturunannya. Itu aja sih tadi Pak Sunan, saya maksudnya ngingetin jangan narik-narik dalil Al-Quran. Al-Quran memang hebat dalilnya, tapi nggak bisa
tarik ketika ada yang kurang kuat di Bible-nya. Nggak bisa. Al-Quran berdiri sendiri. Ya udah berdiri sendiri, Quran berdiri sendiri, tapi itu yang bilang tuh itu punya Alkitab Al-Quran gitu, jadi pakai Al-Quran. Jadi saya lagi ini, tapi jangan dibilang saya misionaris ya, kalau gini-gini suka dibilang misionaris. Ini mencerminkan kebimbangan saya ini, pilih Alkitab atau pilih Islam ini. Bukan. Iya, bukan misionaris, bukan. Tetapi gurunya misionaris. Misionarisme Pak Elva Lamsem. Tapi Pak Lamsem nggak pernah dibilang begitu. Saya aja di mana-mana suka ini, suka jengkel. Ini kebimbangan saya, makanya saya dua-duanya. Nggak apa-apa, tadi bagus kok, tadi diskusinya bagus, pembelaan Ibu bagus, dan itu menguasai materi juga, itu bagus. Nanti kapan-kapan kita kalau diskusikan versi masing-masing gitu. Saya bukan mau maksud perdiskusian, cuman mau ini aja gitu. Kalau bisa kan tadi Pak Sunan kan benar, Ibu mengeluarkan dalil kan dari Bible begitu lengkapnya. Nah, ada ayat-ayat di Bible yang dikeluarkan oleh Pak Sunan mengenai siapakah dia dan silsilah dan sebagainya. Nah, itu silahkan bagaimana pemahamannya. Jangan ketika ada sesuatu yang tidak diterima, ngambilnya di Al-Quran sebagai penguat itu. Jangan, nggak boleh. Kalau nggak begini, awon etate awon. Yesus itu kalau bin atau marga itu kan biasanya dari keturunan ayah, bukan dari keturunan perempuan. Enggak, jangan pakai Narajon. Kalau Narajon, bentar lagi ada Kiki. Oke, mungkin Pak Sunan, oh iya, kalau sudah nanti itu tadi ada Kang Ali mau ada yang mau disampaikan gitu. Masih berlanjut, soalnya barusan terlihat. Oke, kasih kesempatan dulu mungkin ya. Oh, satu kali sedikit aja. Nah, ya. Nanti monggo silakan. Jadi Ibu, jadi penebusan dosa itu tidak ada. Lalu kalau penebusan dosa itu tidak ada, artinya penyaliban itu gugur, tidak ada juga gitu loh. Ya kan? Itu poinnya kita gitu loh. Kenapa saya mengatakan begitu, mengatakan demikian? Karena Injil sendiri, Bible sendiri membantah penyaliban Yesus. Memang ini adalah agak rancu gitu. Iman Kristen bersandar pada penyaliban Yesus, mulai dibentuk setelah Yesus diangkat ke langit. Itulah yang doktrin yang diterapkan oleh oleh gereja-gereja. Namun benarkah Yesus telah disalib? Menurut Paulus dan Lukas, itu kan pendapat Paulus dan Lukas. Ya. Itu pendapat Paulus dan Lukas. Selain itu tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus disalib. Lukas itu muridnya Yesus, muridnya Paulus, ya wajar saja gitu loh. Benarkah Roma bertanggung jawab atas penyaliban Yesus? Nah, ini kan yang harus kita kritisi. Jadi ini adalah ajaran-ajaran doktrin dari Paulus gitu loh. Jadi tidak benar bahwa Yesus itu disalib. Kenapa kita bisa begitu? Karena pada penyaliban itu tidak ada satu pun bukti bahwa 12 murid itu menyaksikan loh Bu, nggak ada. Sekarang Ibu mengambil Yohanes, Lukas, Petrus, dengan siapa satu lagi, itu tidak ada yang menyaksikan tentang penyaliban Yesus. Kenapa ujuk-ujuk tahu-tahu muncul tentang penyaliban Yesus di Lukas? Itu kan lucu, orang Lukas itu bukan orang Yahudi. Bu ya, paham Bu ya? Jadi tidak ada penyaliban itu, karena 12 murid Yesus itu, saya ulangi, tidak menyaksikan sama sekali. Nah, di kitab Ibu itu dibuatlah suatu dongeng bahwa ada cerita penyaliban. Kan lucu Ibu. Monggo Pak Alif, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tadi Kang Ali, silakan. Iya. Iya Kang Ali. Ya, tadi ada yang mau disampaikan. Ya. Oh iya. Atur nuhun Kang Alif, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi jujur saja saya belum tahu nih Ibu ini akidahnya gimana gitu ya. Karena baru malam ini saya bertemu dengan Ibu ini. Ibu siapa ya namanya? Halo Ibu, selamat malam. Ibu Putri. Sama-sama Ibu Putri
Udah dari tadi udah ngelihat bolak-balik baru nanya. Sinden Panjung. Enggak lagi. Terus Pak Al-Fatih. Tapi gini ya, sebentar. Apa namanya boleh di Kang Ali disimpulkan aja, artinya kecenderungannya simpulkan aja misal 70% atau 80% bahwa fixnya itu seperti apa dari diskusi sekian jam ini gitu. Cuman silakan ada pertanyaan lanjutan gitu. Oh iya, enggak, saya hanya mau tahu aja dari Ibu Putri sendiri ya, keimanannya itu apa gitu. Karena saya nggak pandai untuk menginterogasi beliau atau bahkan mengintervensi beliau seperti itu. Bu Putri, halo, selamat malam. Sepertinya beliau mungkin tidak berkenan dengan saya. Baik, silakan dilanjutkan. Atur nuhun Kang Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terguncang deh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mungkin masih ada keperluan dulu mungkin sementara. Ya, silakan Ibu Putri kalau sudah ada kesempatan lagi open mic. Dan kita sedang tidak ngomongin Ibu, jangan bilang misionaris, enggak, kita enggak ada yang ngomong. Ya, kan penilaian itu semua orang masing-masing punya cara pandang ya. Kalau tadi kata Ibu yang misionaris itu Pak Lamsen, ya alhamdulillah hatur nuhun malah dibantu dibukain. Pikir saya yang saya ceritakan tadi itu masuk akal. Karena Yesus itu diciptakan dari kalimat cipta, apa maksudnya? Yesus itu kan sebagai sempurna yang layak menebus kesempurnaan yang Adam hilangkan. Ininya menurut saya masuk akal gitu. Kalau Kang Ali ini open mic ini. Kalau terang itu diciptakan dari kalimat cipta juga bukan? Terang yang pertama itu dari kemuliaan Allah. Dan matahari kan belum diciptakan. Enggak. Kalimat Tuhan itu apa di situ? Yang kejadian itu atau yang disebut Yesus adalah terang dunia. Iya, kejadian 1 nomor 3 itu kan ada kalimat Tuhan di situ. Kalimatnya apa di situ? Pada hari pertama Allah melayang-layang, bumi belum terbentuk, gelap gulita. Terus tapi Allah memisahkan terang dan gelap. Matahari belum ada, tapi kan cahaya kemuliaan Allah itu yang meneranginya. Allah memisahkan terang dan gelap. Terang itu siang, gelap itu malam. Terus bumi kan belum terbentuk. Terus hari kedua memisahkan air yang di atas dan di bawah. Yang di atas itu cakrawala, langit, bukan langit, awan-awannya. Air yang di bawah itu samudra. Yang kejadian 1 nomor 3 itu apa itu bacaannya Bu Putri? 1 ke 3 yang memisahkan ini bukan lautan. Kejadian 1 nomor 3 apa itu? Nomor 3. Kejadian 1 nomor 3. Berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat itu kalimat cipta bukan maksudnya? Jadilah terang, iya kalimat cipta juga. Oh, maka terang itu jadi. Ya. Terus kalau ke Yesus gimana? Jadilah Yesus, maka Yesus itu jadi kan? Ya, Yesus kan dari kalimat cipta juga, dari firman. Iya, Yesus. Iya, sama-sama dari kalimat Tuhan kan? Iya. Ya, artinya berarti memang benar ciptaan Tuhan di situ dan Yesus juga ciptaan Allah di situ. Lalu tadi kenapa selalu mengait-ngaitkan Yesus itu diciptakan dari kalimat cipta? Iya, emang dari kalimat cipta, beda dengan manusia yang lainnya. Manusia yang lainnya kan dari benih laki-laki turunan Adam. Kalau Nabi Adam? Adam kan mewarisi kematian kepada keturunannya. Adam udah kehilangan. Enggak, Nabi Adam diciptakannya dengan kalimat Adam cipta juga enggak? Adam itu manusia pertama dari tanah. Adam manusia ya, pertama. Apalagi manusia pertama. Kalau Yesus mah kan manusia udah sekian ribu. Istilahnya ada manusia pertama, cetakannya udah penyok, jadi mewariskan penyok itu. Penyok itu udah tidak sempurna, Saat kita aduh. Kalau punya penyok liar
kalau tidak penyok sempurna, Adam itu asalnya bagus sempurna, tapi penyok karena udah berdosa, jadi turunannya juga para renyok. Mewarisi kematian. Aduh, itu sama aja. Kalau begitu berarti Ibu Putri juga sedang menghinakan seorang wanita yang melahirkan orang yang diciptakan dari kalimat cipta itu. Yang Adam itu tuh kita udah mewarisi kematian dari Adam. Kita enggak, yang melahirkan Yesus itu kan juga keturunan Nabi Adam. Nah, kenapa tadi dikategorikan yang penyok? Itu nggak boleh lah. Ya, tapi yang namanya bin atau marga kan dari bapaknya. Kalau perempuan itu sebagai ladang gitulah, ladangnya. Gitu. Jadi hanya Yesus. Terus kalau Adam bin siapa? Adam itu manusia pertama tapi mewariskan kan udah penyok. Udah. Bukan bin siapa Ibu? Adam bin siapa? Adam yang nggak ada binnya, Adam itu nggak ada bin. Adam manusia pertama tapi mewariskan kematian. Kalau cetakan udah penyok, jadi mewariskan penyok kepada. Ya udah, berarti gini ya, bener ya. Jangan inilah, itu bapak kita semua. Apa namanya, Nabi Adam tidak ada binnya, Yesus ada binnya. Lah sekarang hebatan mana yang tidak ada binnya sama yang ada binnya? Apalagi ya, kan Yesus ini manusia kesekian setelah Nabi Adam. Yesus kan bin Maryam. Kalau Maryam itu kalau bin itu kan dari benih laki-laki, marga itu dari bapaknya. Kalau masalahnya kan dia nggak ada bapak. Iya, makanya dibilang juga hanya Yesus yang layak. Punya bapak nggak sih? Punya bapak nggak sih Yesus? Apa dari kalimat cipta? Bapak tiri, Yesus bapak tiri. Bapak tiri. Ya. Jadi berarti dia itu apa namanya, anaknya Yusuf ya? Anak angkat. Di situ di Bible ada keterangannya nggak anak angkat Yusuf? Ada anak-anaknya Yusuf, makan Yakobus, Yudas gitu anaknya. Tapi Yesus itu anak angkat, bukan anak Yusuf. Oh. Apa tujuannya dia dijadikan anak angkat oleh Yusuf? Kata malaikat tadinya udah tunangan mau diputus, Marianya udah hamil, tapi kan Maria hamil oleh Roh Kudus, jangan udah berniat diputuskan tadinya sama Yusuf, akhirnya kan dinikahi Maria, tapi adik punya adik Yesus, adik tiri. Yakobus, Yudas itu adik tirinya. Oh, punya adik tiri ya? Ya. Terus sehingga dia dijadikan ayah angkat gitu ya? Ya, dan yang keturunan itu dari turunan Yusuf dan Maria masih lahir. Oke. Aduh, saya agak ini apa namanya? Silakan Kang Ali dulu, tadi lagi ngambil kesempatan lagi ngomong tadi, apa yang ditanyakan nggak enak soalnya aku meletus tadi pas lagi mute. Nanti saya lanjut. Nah ini cek yang Kang Ali. bikin saya bimbang ini masuk akal gitu, yang ini juga yang satu diserupakan, yang ini begini. Jadi nggak apa-apa saya jalani dulu dua-duanya, nggak apa-apa sambil waktu yang bisa memutuskan. Ibu Putri, selamat malam. Selamat malam. Saya mohon maaf ya, mohon izin, belum tahu keimanan Ibu seperti apa, akidah Ibu seperti apa ya. Saya boleh bertanya Ibu? Boleh. Apakah betul Ibu mengimani Yesus itu bukan Tuhan? Ya. Betul ya? Betul. Baik. Kalau begitu, apakah Ibu mengimani Yesus? Iya, sebagai Tuhan. Tuhan yang harus ditaati sebagai juru selamat. Oh baik, berarti di bagian Yesus sebagai juru selamat itu yang Ibu imani ya? Iya. Baik. Juru selamat kesempurnaan Adam ya. Iya. Keyakinan Ibu hampir mirip dengan keyakinan saya ya. Saya juga mengimani Yesus ataupun Nabi Isa alaihissalam ibni Maryam. Iya. Sebagaimana beliau itu sebagai hamba Allah, nabinya, Rasul Allah, utusan Allah yang tercipta dari kalimatnya, yaitu kun
kalimat itu dalam bahasa Arab yang diartikan kata ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kun. Baik, karena Ibu mengimani Yesus di bagian keselamatannya atau sebagai juru selamat. Iya. Itu kalau boleh saya tahu, juru selamat untuk apa menurut Ibu itu? Juru selamat udah dibicarakan tadi, juru selamat kesempurnaan yang Adam hilangkan akibat dosa. Adam ya lebih menuruti perkataan si iblis daripada perkataan Allah. Kata Allah, Tuhan. Ya, baik sudah. Oke, baik. Jadi atas dasar dosa asal ya dari Nabi Adam ya. Yesus. Oke. Apakah Yesus itu mengenal Adam, Bu? Yesus tidak mengenal Adam. Lalu bagaimana Anda bisa menyimpulkan kalau Yesus itu sebagai juru selamat yang menebus Anda dari dosa yang diperbuat Adam? Apa diutus Allah di Kejadian 3 ayat 15 kan tadi lagi dibahas. Iya, Yesus memang utusan Allah, betul. Ya. Hanya saja di sini juru selamat yang Anda katakan itu menebus dosa dari dosa Adam, gitu ya. Yesus tahu Yesus itu tidak mengenal Adam. Bagaimana itu? Karena banyak nubuatnya. Terus Yesus juga tahu misinya turun ke bumi. Terus Yesus juga pasti banyak baca nubuat-nubuat di kitab, banyak di kitab yang terdahulu. Aku datang anak manusia datang akan memberikan. Baik. Kalau begitu saya ikuti ya alur pemikiran Ibu. Kalau Yesus itu pernah membaca kitab-kitab terdahulu ya. Apakah ada kitab yang hasil karya Yesus sendiri? Kalau dibilang Injil itu adalah Injil artinya dari kata evangelion. Bukan, saya bukan nanya definisi Injil, tapi adakah kitab yang pernah ditulis oleh Yesus langsung? Yesus tidak bawa Alkitab. Yesus dibilang Injil itu kabar baik dari Tuhan, yaitu Yesus sendiri sebagai juru selamat manusia. Injil adalah Yesus sendiri, jadi Yesus tidak bawa kitab. Berarti Yesus nggak pernah baca kitab-kitab terdahulu ya, Bu? Pasti baca. Banyak. Kalau baca berarti ada rekam jejaknya Yesus membaca kitab apa, lalu Yesus sendiri menuliskan lagi bahwa beliau pernah membaca kitab-kitab sedemikian rupa gitu, lalu ditulisnya oleh beliau sendiri. Apakah ada kitab yang ditulis oleh beliau? Yang dibaca itu di kitab Lukas. Lukas itu tulisan Yesus atau tulisan orang lain? Yesus nggak pernah nggak pernah nulis Alkitab ya, tapinya. Oh baik, kalau begitu banyak di kitab informasi tersebut dari orang lain ya, Bu, bukan dari Yesus. Ini Yesus baca kitab Yesaya gininya, selagi dia kembali ke negerinya, para imam memberikan di bait Allah itu, para imam memberikan kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku di kitab ini, kitab Yesaya. Yesus yang baca. Baik. Ya, saya sudah membaca kitab sebab yang diimani oleh umat Kristen itu hatam, Bu. Alhamdulillah, saya tahu. Dan satu pun di dalamnya itu, halo Ibu, sebentar Bu. Izinkan dulu saya bicara, Bu. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tawanan dalam kuasa dosa ya. Apa? Ya, selesaikan dulu Ibu bicara. Nanti setelah selesai baru saya bicara. Silakan, Bu. Dengan baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Itu aja. Terus Yesus berkata, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberitakannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sebab kamu mendengarnya. Jadi Yesus tahu nas ini menceritakan dia. Sudah selesai, Bu? Udah, baik. Yang saya tanyakan itu, ya, pembuktian pernyataan Anda bahwasanya Yesus itu pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Ya, ini dan yang itu pasti ada pengakuan dari Yesus itu sendiri. Bukan dari orang lain, Bu, tapi dari Yesus sendiri. Ini yang baru baca. Adakah? Sebentar, Bu. Tadi Ibu saya izinkan bicara panjang lebar. Sekarang saya bicara, Anda potong.
Izinkan dulu saya bicara, Ibu ya. Jadi untuk pembuktian pernyataan Anda itu benar, ada namanya kitab bahwa Yesus itu pernah membaca kitab-kitab terdahulu yang ditulis oleh Yesus sendiri. Itu namanya pembuktian bahwa pernyataan itu adalah benar. Tapi ternyata tidak ada kitab yang pernah ditulis oleh Yesus, bahkan tidak pernah diceritakan Yesus itu membaca kitab-kitab terdahulu, apalagi mengenai ajaran-ajarannya. Tapi ini dari orang lain. Apakah tidak ada kecurigaan di dalam di sini? Ini barusan yang saya baca ini Injil Yohanes menubuatkan tentang Yesus. Ini Yesus sendiri yang berkata. Ya, Yesus itu Yohanes. Ini kesaksian Lukas. Lukas itu siapa? Yesus. Lukas itu adalah orang pandai, seorang tabib. Dia berarti bukan Yesus kan? Yang saya tanya itu, adakah kitab yang ditulis oleh Yesus? Tidak ada kan? Halo Bu, Ibu fokus ke saya Bu. Halo, ke pernyataan saya. Ya, tadi nanya Lukas kan? Lukas itu Yesus atau bukan? Lukas bukan Yesus. Lukas itu. Nah, kalau begitu nggak usah dibawa. Yang saya tanya, adakah kitab yang ditulis oleh Yesus langsung sebagai pembuktian setiap pernyataan Anda tentang Yesus di sini? Injil itu adalah Yesus sendiri. Ini kitab-kitab yang 4 menulis kisah Yesus, perkataan Yesus dicatat di sini. Oke, baik ya. Saya mencoba mengalah Bu ya. Pemikiran Anda sama sekali di sini kontradiksi ya. Baik, kalau Anda katakan Injil itu adalah Yesus sendiri, berarti Yesus itu apa? Injil adalah kabar baik dari Allah, yaitu Yesus sendiri, yaitu sebagai juru selamat manusia yang menebus kesempurnanya Adam hilangkan gitu. Iya. Dari Allah. Saya paham Bu ke situ Bu. Hanya saja di sini ada satu pembuktian ya. Bahkan seorang penjahat pun ketika dibuktikan di dalam persidangan itu ada rekam jejaknya, ada videonya, ada bukti alat bukti di sana bahwa si penjahat ini pernah berkata ataupun pernah berbuat secara nyata. Itu. Apalagi ini mengenai keimanan. Sudah pasti harus ada pembuktiannya dari yang bersangkutan, dari Yesus sendiri, bukan dari orang lain. Paham nggak Ibu dalam pembuktian ini? Yesusnya kan udah mati. Nah, kalau Yesus sudah mati berarti artinya ada namanya satu bukti bahwa Yesus pernah menyatakan di dalam bukunya atau kitabnya yang pernah dia tulisnya sendiri, bukan dari orang lain. Ini adalah salah satu pembuktian, salah satu cara untuk mencari kebenaran. Ini perkataan-perkataan Yesus juga. Ini Injil yang 4 ini perkataan Yesus ke apa yang Yesus kerjakan. Ya, yang kalau itu diklaim perkataan Yesus, itu ditulis oleh orang lain, ya. Iya, ada oleh muridnya. Yang menulisnya itu adakah namanya itu pembuktian bahwa benar orang itu menyaksikan ataupun hadir di sana ketika Yesus itu berkata seperti itu? Kalau Matius muridnya. Kalau muridnya, oke. Sekarang pembuktiannya gimana kalau Matius itu adalah muridnya Yesus? Pernah ketemu dengan Yesus atau pernah hidup sejaman dengan Yesus? Bagaimana caranya? Matius seorang pemungut pajak asalnya, tapi dia bertobat. Ya, saya nggak tahu. Saya nggak peduli dia mau pemungut pajak, tapi dia mau jadi saya nggak tahu. Yang jelas pembuktian secara data dan fakta kalau Matius ini adalah saksi hidup bahwa dia ada dan hidup sejaman dengan Yesus ketika Yesus berkata-kata. Matius itu muridnya Injil Matius. Iya, pembuktiannya di mana kalau dia itu muridnya? Ini, saya ada hafal di luar kepala juga sama ya. Ya coba. Buktinya di seorang Lewi. Matius itu namanya Lewi, seorang pemungut pajak. Pemungut pajak itu negatif kan nilainya, tapi dia bertobat dan diajak Yesus, ayo ikut kemari. Akhirnya dia ikut Yesus dan akhirnya dia bertobat. Jadi mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Namanya diganti. Pembuktiannya di mana? Data dan faktanya di mana? Kalau Matius ini adalah seorang yang betul-betul menyaksikan Yesus berkata-kata ketika itu. Apaan Yesus muridnya? Ya muridnya di mana? Pembuktiannya di mana datanya? Matius itu muridnya. Datanya di mana ya? Nanti aku cariin. Ya, nggak ada datanya Bu ya. Ada. Aku baca Matius itu pengungut pajak, seorang pemungut Ibu pajak. percaya nggak Bu? Wiro Sableng itu muridnya Sinto Gendeng.
Saya nggak suka nonton-nontonnya gitu-gitu. Enggak, ini sebagai analogi. Saya percaya Wiro Sableng itu muridnya Situ Gendang. Saya ambil dari buku karangan Bastian Tito. Apakah Bastian Tito dia pernah hidup sejaman dengan Wiro Sableng ataupun Wiro Sinto Gendang sehingga dia mengklaim bahwa